Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 13 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami menjadi umat-umat yang berhikmat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 13 April 2022, berjudul Perolehlah Hikmat. Ayat inti terdapat dalam Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Pendidikan yang benar tidak mengabaikan pengetahuan yang bersifat ilmiah atau pengetahuan kesusastraan, tetapi di atas informasi mempunyai kuasa yang bernilai. Di atas kuasa adalah kebajikan. Di atas pencapaian intelektual adalah tabiat. Dunia ini tidak begitu memerlukan orang-orang pandai lebih daripada orang yang mempunyai tabiat yang agung. Pendidikan yang memerlukan orang yang kesanggupannya dikendalikan oleh prinsip yang teguh. Pembangunan tabiat adalah tugas terpenting yang pernah dipercayakan kepada manusia, dan belum pernah sebelumnya hal itu dipelajari lebih penting daripada sekarang ini. Belum pernah ada generasi manusia sebelumnya yang menghadapi masalah yang begitu penting. Belum pernah sebelumnya anak-anak muda, pria dan wanita menghadapi bahaya yang begitu besar daripada yang mereka hadapi sekarang ini. Dikutip dari seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 225. Para pelajar, jadikanlah masa pendidikanmu sesempurna mungkin. Engkau hanya dapat melaluinya satu kali, dan kesempatan yang diberikan kepadamu sangat berharga. Engkau bukan hanya belajar, tetapi juga mempraktekkan pelajaran dari Kristus. Saat mendapatkan pendidikan, engkau memiliki kesempatan untuk membagikan kebenaran-kebenaran yang indah dari firman Allah. Gunakan setiap kesempatan. Allah akan memberkati setiap menit yang digunakan dengan cara demikian. Pertahankan kesederhanaan dan kecintaanmu pada jiwa-jiwa, dan Tuhan akan menuntunmu ke jalan yang aman. Pengalaman kaya yang engkau peroleh akan lebih berharga bagimu daripada emas atau perak atau batu mulia. Engkau tidak tahu untuk posisi apa engkau akan dipanggil di masa depan. Tuhan mungkin menggunakanmu seperti Dia menggunakan Daniel untuk membawa pengetahuan tentang kebenaran ke bumi yang perkasa. Terserah padamu untuk mengatakan apakah engkau akan memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan ini. Tuhan dapat memberi padamu keterampilan dalam semua pembelajaranmu. Dikutip dari Counsels to Teachers halaman 554 dan 555. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa penting sekali kita memperoleh hikmat? Karena renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 121 paragraf 2 yang berbunyi, saat mendapatkan pendidikan, engkau memiliki kesempatan untuk membagikan kebenaran-kebenaran yang indah dari firman Allah. Inilah pentingnya memperoleh hikmat. Sebab meskipun kita memiliki pendidikan, namun dalam mengabarkan kebenaran firman Allah, kita wajib memperoleh hikmat. Bahkan kalaupun kita tidak berpendidikan, tetapi kita memperoleh hikmat dari Allah, maka kita dapat melebihi yang berpendidikan. Roh Nubuat menyatakan tentang hal ini dalam SDA Bible Commentary Volume 3 halaman 1156 paragraf 3 yang berkata, orang yang tidak terpelajar, jika dia mengenal Allah dan Yesus Kristus, memiliki hikmat yang lebih bertahan lama daripada orang yang paling terpelajar yang mengabaikan didikan Allah. Itu sebabnya Salomo menuliskan dalam Amsal 8 ayat 11,
karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Nah, kutipan ini menyamakan hikmat dengan mengenal Allah dan anaknya. Mengapa bisa demikian? Roh Nubuat membantu kita dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 248, paragraf 3. Dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, Paulus nyatakan, untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24. Inilah dasarnya mengapa mengenal Allah dan anaknya sama dengan hikmat. Sebab anak Allah itulah hikmat Allah. Dan mengenal anak Allah sama dengan mengenal Bapanya yang adalah Allah. Lalu, bagaimana dengan hikmat yang terdapat dalam Amsal 8? Apakah hikmat tersebut adalah Yesus juga, atau ada hikmat yang lain? Mari kita lihat beberapa cuplikan dari Amsal 8, serta lihat hubungannya dengan ayat yang lain. Sebab Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Yang pertama kita baca Amsal 8 ayat 3, yang berbunyi, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hal ini adalah tentang hikmat. Bagaimana dengan Yesus? Kita baca Yohanes 18 ayat 20, jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Terbukti bahwa hikmat dalam Amsal 8 adalah Yesus. Sebab Yesus berseru dengan nyaring, Yesus tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Dan tidak hanya ini buktinya. Kita lanjutkan, Amsal 8 ayat 7, yang berkata, karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Dalam Yohanes 8 ayat 45 dikatakan tentang Yesus, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Semakin jelas bahwa hikmat dalam Amsal 8 adalah Yesus Kristus. Berikutnya, dalam Amsal 8 ayat 17, dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Tentang Yesus dalam Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi dikatakan, siapa yang tekun mencari hikmat akan mendapatkan hikmat, siapa yang mengasihi Yesus, Yesus akan nyatakan dirinya kepadanya. Jelas, selaras. Tidak dapat disangkal, terbukti dari Alkitab bahwa hikmat itu adalah Yesus. Satu lagi kita baca dalam Amsal 8 ayat 35, dikatakan, karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Siapa yang dapat hikmat dapat hidup. Lalu bagaimana dengan 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12? Dikatakan tentang Yesus di sana, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Mendapatkan hikmat, mendapatkan hidup. Sebab memang barang siapa yang memiliki Yesus, memiliki hidup. Karena hikmat dan Yesus adalah sama. Baik perjanjian lama dan perjanjian baru dengan jelas menyatakan bahwa hikmat itu adalah Yesus Kristus. Karena memang perjanjian lama menubuatkan tentang Yesus, dan perjanjian baru adalah kegenapan tentang Yesus. Itu sebabnya memperoleh hikmat artinya memperoleh Yesus. Dan mereka yang memperoleh Yesus akan disanggupkan menjadi juru kabar kebenaran, bahkan lebih daripada yang terpelajar. Roh Nubuat menyatakan tentang hal ini dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 257, paragraf 3. Mereka adalah orang-orang yang hina dan tidak terpelajar, karena hanya nelayan dari Galilea. Tetapi Kristus, terang dunia, dengan limpahnya dapat menyanggupkan mereka itu bagi suatu jabatan yang atasnya ia telah memilih mereka itu.
Juru selamat tidak memandang rendah akan pendidikan, karena apabila seorang dikendalikan oleh kasih Allah dan diabdikan bagi pekerjaannya, pikiran itu menjadi suatu berkat. Tetapi ia melewati orang-orang pintar pada zamannya, karena mereka itu hanya bersandar pada diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak dapat merasakan penderitaan manusia dan menjadi teman sekerja dengan orang yang dari Nazaret itu. Dalam kesombongan, mereka merasa hina jika diajar oleh Kristus. Tuhan Yesus mencari kerjasama mereka yang akan menjadi saluran yang tidak akan pecah bagi hubungan anugerah-Nya. Hal utama yang patut dipelajari oleh orang yang akan menjadi pekerja bersama Allah adalah pelajaran tentang tidak bersandar pada diri sendiri. Lalu mereka bersedia untuk diberi tabiat Kristus. Hal ini tidaklah didapat oleh pendidikan dalam kebanyakan sekolah ilmu pengetahuan di dunia ini. Buah-buah kebijaksanaanlah yang didapat dari guru ilahi sendiri. Mereka yang hina dan tidak terpelajar itu adalah para murid Yesus. Mereka hanyalah nelayan dari Galilea, tetapi karena Yesus ajar, mereka menjadi juru kabar yang handal. Kemudian Roh Nubuat melanjutkan dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 258 paragraf 1. Yesus memilih nelayan yang tidak berpendidikan karena mereka tidak disekolahkan dalam tradisi dan adat istiadat yang salah pada zaman mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang sanggup karena pembawaannya, dan mereka rendah hati dan mudah diajar, orang-orang yang dapat dididiknya bagi pekerjaannya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, bukan karena berpendidikan yang tinggi yang mampukan kita menjadi juru kabar kebenaran, tetapi oleh karena hikmatlah, yaitu Yesus Kristus, kita disanggupkan untuk jadi juru kabar kebenaran. Sebab meskipun kita tidak sekolah teologia, tetapi jika kita mau diajar oleh Yesus, maka kita sanggup untuk kabarkan kebenaran sebagaimana di dalam Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita, siapapun kita, entah berpendidikan atau tidak. Kita semua, jika mau diajar oleh Yesus Kristus Sang Hikmat, maka kita menjadi alatnya yang penuh kuasa dalam menjangkau jiwa-jiwa. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pada pagi hari ini, yang menasihatkan bagi kami untuk memperoleh hikmat, dan hikmat itu adalah Yesus. Karenanya penting bagi kami untuk memperoleh Yesus dalam mengabarkan kebenaran bagi jiwa-jiwa agar mereka datang kembali dan bertobat. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Mampukan kami ya Yesus, ajari kami sebagaimana Engkau ajar murid-murid-Mu yang hanyalah nelayan, yang tidak berpendidikan, agar kami menjadi alat-Mu yang penuh kuasa untuk menjangkau jiwa dan mereka datang kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini, tolong kami ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.